Ya, sementara itu Pak, hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss, sektor mana yang paling terdampak Pak? Kebetulan kita banyak berdagang ke Swiss itu mengandalkan komoditi, ya, sehingga relatifly sebetulnya dagang di bidang komoditi itu tidak terlalu berdampak banyak, ya. Karena yang kita ekspor ke Swiss itu logam mulia, emas, ya, komoditi-komoditi seperti kopi, coklat dan lain sebagainya, alas kaki, kemudian juga produk-produk electrical appliances, ya, itu relatively konstan, boleh saya katakan. Bahkan sampai tahun lalu, tahun 2020, jadi saya belum ada data untuk triwulan pertama 2021, sampai tahun 2020 kita masih surplus. Ya, jadi saya kira masih cukup besar surplus kita, masih sekitar 2 miliar US dollar, ya. Jadi menurut saya Swiss ini walaupun dia negara kecil tapi menyumbangkan surplus bagi ekspor kita. Karena kemudian Swiss ini seperti banyak kita ketahui, Swiss ini kan kemudian dia jualan lagi ke negara lain, ya. Jadi Swiss ini bisa jadi semacam pintu masuk untuk komoditi apa saja kemudian oleh Swiss dijual lagi ke negara lain, termasuk tentu saja ke negara-negara tetangganya di Eropa. Nah, tentu saja ekspor komoditi ini masih berjalan, walaupun mungkin beberapa komoditi kopi saya duga juga tahun ini akan mengalami sedikit penurunan, tapi permintaan-permintaan seperti kakao dan komoditi-komoditi lain, ya seperti misalnya natural ingredients gitu, ya, herbal natural gitu, karena mereka perlu sekarang itu untuk bahan baku produk-produk farmasi. Jadi traditional farmasi itu juga kemudian berkembang di Swiss ini, dan saya kira kesempatan ini masih terbuka luas, ya. Saya sudah memberikan banyak informasi kepada masyarakat di Indonesia, terutama kepada calon eksportir, ya. Beberapa komoditi yang bisa didorong, ya. Ada beberapa contoh sebetulnya. Apa semacam ini informasi pasar, ya, informasi pasar dari berbagai macam produk bagi produk Indonesia yang bisa masuk ke Swiss. Mudah-mudahan ini nanti semakin bisa dioptimalkan, terutama setelah ratifikasi perdagangan bebas yang tadi saya sampaikan mulai berlaku, karena intinya akan terjadi pengurangan tarif, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para eksportir di Indonesia untuk memanfaatkan pasar Swiss ini. Baik, salah satu kabar gembira untuk tanah air yaitu pasca referendum Swiss 7 Maret lalu, akhirnya Swiss menyetujui perjanjian dagang, ya Pak, antara Indonesia dan Swiss dalam bidang perdagangan sawit. Nah, ini bisa diceritakan seperti apa, Pak? Ya, ini saya kira penting. Jadi seperti tadi Gasmi menjelaskan, 7 Maret kemarin ada referendum. Referendum itu mirip pemilu lah kalau di Indonesia, ya. Yang di referendum itu adalah perjanjian perdagangan kita dengan Swiss, ya. Karena di Swiss ini sistem demokrasinya agak khusus lah, ya. Unik, ya Pak. Karena walaupun pemerintahnya sudah menandatangani perjanjian itu dengan pemerintah kita, tapi masyarakat masih bisa diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Nah, oleh karena itu LSM-LSM yang ada di Swiss itu, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu, mengumpulkan tanda tangan, maka terkumpullah tanda tangan sehingga memenuhi syarat untuk kemudian dilakukannya upaya penolakan terhadap perjanjian yang sudah ditandatangani itu. Nah, inilah kemudian upaya penolakan itu dibawa ke suatu referendum nasional. Nah, kenapa perjanjian yang bagus tadi itu ditolak atau ditantang oleh kelompok lingkungan itu? Karena kemudian dalam perjanjian itu termasuk komoditi yang diperjanjikan adalah kelapa sawit. Kita tahu kampanye negatif kelapa sawit itu sudah berlangsung lama, tidak hanya di Swiss sebetulnya, tapi di negara-negara Eropa lain, ya, terutama karena
bangkitnya ataupun berkembangnya concern terhadap isu-isu lingkungan, ya, dan dianggapnya sawit kita itu seperti tidak ramah lingkungan. Nah, ini yang kemudian mereka mengumpulkan tanda tangan dan akhirnya di referendum lah. Artinya kalau di referendum kita kalah, ya, artinya sawit kita tidak bisa masuk ke Eropa ataupun ke Swiss, ya. Tetapi alhamdulillah dengan dukungan berbagai macam pihak, ya, para pelaku bisnis di sini yang sangat mendukung perjanjian, pemerintah Swiss yang sangat mendukung perjanjian, dan beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang melihat bahwa perjanjian ini akan memberikan manfaat banyak buat Swiss. Kita bersama-sama melakukan kampanye, memberikan fakta, data-data yang faktual, data-data yang benar. Karena pada umumnya tuduhan-tuduhan miring terhadap kelapa sawit itu mereka menggunakan data-data lama. Kebijakan-kebijakan yang belum ditempuh. Padahal sejak 5 tahun belakangan hari ini banyak sekali kebijakan-kebijakan terobosan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Terutama untuk misalnya bagaimana kita memberdayakan para petani kecil di kelapa sawit, ya, petani yang hanya memiliki kebun sawit yang kecil-kecil. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip lingkungan hidup bisa diterapkan dan bagaimana kemudian tidak ada lagi pembukaan lahan-lahan baru dan lain sebagainya. Nah, itu semua saya kira adalah data-data yang selama ini baru ditempuh oleh kita dan belum banyak didengar oleh masyarakat internasional. Maka data-data itu kemudian kita sampaikan. Dan kita tentu saja berargumen, ya, bahwa komitmen pemerintah terhadap Indonesia terkait dengan climate change, ya, dengan Paris Agreement dan lain sebagainya, termasuk pengurangan emisi, saya kira itu semua sudah kita sampaikan dan sudah kita jelaskan ke berbagai macam pihak di Swiss ini, termasuk juga kepada para pegiat hewan liar misalnya, ya, karena dianggapnya pembukaan lahan sawit itu mengurangi lingkungan hidup bagi hewan liar, orang hutan. Kita bersyukur karena kemudian rakyat Swiss, 51,6% dari rakyat Swiss sudah memutuskan untuk melihat perjanjian ini akan banyak memberikan manfaat, sehingga kemudian mendorong perjanjian ini untuk berlanjut dan mensupport untuk segera diratifikasi. Nah, ini sekarang saya kira itu sudah terjadi. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan secara optimal. Ya, karena perjanjian ini kan hanya baru tahap awal. Yeah. Yang pentingnya adalah apakah kemudian kita bisa memanfaatkan secara optimal fasilitas yang disepakati ini sehingga betul-betul memberikan manfaat tidak hanya bagi perekonomian tapi juga kesejahteraan masyarakat nantinya. Terutama para eksportir.